Menghilang. Beberapa bulan kemudian. Villa La Tulipe, Su Yin menghabiskan hari-harinya dengan berkebun. Bukan hanya tanaman bunga bahkan tanaman obat juga ditanam. Ia tak ingin melanjutkan kuliahnya lagi karena pikirannya tidak bisa fokus. Saat sedang musim semi, musim bunga-bunga sedang bermekaran setelah melewati hari-hari yang dingin. Su Yin memandang langit sembari menyeka keringat yang menetes di dahinya. Nona, Su Yin menolehkan kepalanya ke arah sumber suara yang terdengar memanggilnya. Ada apa, Bi? Tanya Su Yin. Ada Tuan Richard datang, sahut Bibi Xia dengan nafas terengah-engah. Benarkah? Tanya Su Yin dengan wajah berbinar. Sudah beberapa bulan mereka tidak bertemu karena orang tuanya harus kembali ke London. Bibi Xiaoyi menganggukkan kepalanya. Ia senang melihat bibir Su Yin tersinggung senyuman setelah sekian lama. Su Yin segera mencuci tangannya lalu masuk ke dalam rumah. Ia sudah rindu dengan orang tuanya. Ayah, seru Su Yin. Matanya berkaca-kaca penuh kebahagiaan. Su Yin, Richard Li merentangkan kedua tangan untuk mendekap putrinya. Kenapa tidak memberi kabar? Ujar Su Yin. Memang sengaja, tukas Richard Li sembari terkekeh pelan. Diusapnya rambut Su Yin dengan penuh kelembutan. Richard Li sangat sendu melihat Su Yin saat ini, tampak tidak merawat dirinya. Bahkan menurut cerita Bibi Xia, tak pernah sekalipun pergi keluar sejak pindah di rumah itu. Kenapa ibu tidak ikut? Ujar Su Yin. Ayah hanya sebentar, kasihan jika ibumu harus bolak-balik. Bulan depan ayah akan kemari lagi. Richard Li mengusap puncak kepala Su Yin. Ayah pasti belum makan, aku akan menyiapkan makan siang untuk ayah, ujar Su Yin. Sebisa mungkin ia menyembunyikan rasa pedih agar tidak terlihat menyedihkan di mata ayahnya. Bolehkah aku bertemu dengan Dae Hyun? Ujar Richard hati-hati. Tentu, Su Yin menganggukkan kepalanya. Richard Li melangkahkan kakinya dengan berat. Sudah 6 bulan pasca kecelakaan tapi Dae Hyun belum sadarkan diri. Mereka sudah mengusahakan membawanya ke rumah sakit terbaik tapi tidak ada perubahan. Richard Li masuk ke dalam kamar di mana Dae Hyun masih terbaring. Kamar itu berada di lantai 2, memiliki jendela yang luas dan dibiarkan terbuka. Di depan jendela ada sebuah pohon rindang yang menyejukkan. Dae Hyun, sampai kapan kau akan seperti ini? Apakah kau tidak kasihan pada putriku? Sepanjang hari dia menunggumu bangun. Jika kau ingin pergi maka pergilah, jangan membuat putriku menunggu sesuatu yang tidak pasti. Richard duduk di dekat ranjang sembari memandang menantunya dengan tatapan sendu. Jika kau menyayanginya cepatlah bangun. Sampai kapan kau membuatnya harus menunggu? Ujar Richard Li. Richard Li sudah membujuk Su Yin agar Dae Hyun dirawat orang tuanya tapi putriku bersikeras menolak. Aku tidak akan menghalangi jalan kalian lagi. Namun ingat, jangan pernah membuat putriku kecewa, ujar Richard Li. Setelah beberapa saat akhirnya Richard Li keluar dari kamar itu. Semoga saja bisa membuat Dae Hyun segera sadar. Seharusnya kau tidak perlu repot-repot seperti ini, ujar Richard Li yang sudah berada di ruang makan. Ayah jarang sekali kemari. Tidak ada salahnya aku menyiapkan semuanya, sahut Su Yin. Sebenarnya ia sangat rindu menyiapkan makanan untuk Dae Hyun. Sudah lama sekali rasanya tidak menyentuh peralatan memasak. Kau juga harus makan yang banyak. Richard Li menarik salah satu kursi lalu duduk di sana. Perutku kecil, tidak muat makanan yang terlalu banyak, ujar Su Yin sembari terkekeh. Kau selalu saja pintar mencari alasan. Richard Li mengacak-acak rambut Su Yin karena gemas. Apakah Park Ji-hun sering datang kemari? Tanya Richard Li. Beberapa hari yang lalu mereka datang. Yeon Ho juga sering menginap di sini jika sedang libur, terang Su Yin. Sebisa mungkin ia harus terlihat gembira di depan ayahnya. Ia tidak ingin ayahnya mengira hidupnya sangat menyedihkan. Aku ingin sekali bertemu dengan anak itu lagi. Dia anak yang pintar, ujar Richard Li. Ia pernah bertemu beberapa kali dengan Yeon Ho. Dia sedang sibuk ujian, ujar Su Yin. Setelah menyiapkan semuanya, Su Yin duduk berseberangan dengan Richard Li. Ingin menemaninya makan siang. Kenapa tidak makan? Sudah berapa kali ayah katakan, kau tidak boleh menyiksa dirimu sendiri, ujar Richard Li. Aku masih kenyang. Su Yin hanya tersenyum tipis. Richard Li bangkit dari duduknya lalu menghampiri Su Yin. Ia duduk di sebelah putrinya. Makanlah. Richard Li menyodorkan sendok ke mulut Su Yin. Sekeras apapun berbohong, sebagai seorang ayah masih bisa merasakannya. Bahkan dari tatapannya saja Su Yin terlihat hampa. Seperti tidak ada kehidupan yang diinginkannya. Ah, ayah kenapa memaksaku? Su Yin menutupi mulutnya sambil tertawa hampa. Tak ada kesenangan di dalam hatinya. Ayolah, aku juga ingin menjadi ayah yang baik untukmu. Hari ini hidup sedikit berwarna dengan kehadiran Richard Li. Seorang pria yang masih menganggapnya seperti anak kecil. Richard Li tidak terlalu lama di sana karena ada sesuatu hal yang harus dilakukan di luar. Su Yin menghela nafas panjang lalu kembali ke kamar untuk melakukan rutinitasnya seperti biasa. Pada pagi dan sore hari Su Yin selalu membersihkan tubuh Dae Hyun. Hanya itu yang bisa dilakukannya, entah sampai kapan dirinya juga tidak tahu. Sebulan yang lalu dokter memberi penawaran untuk melepaskan alat medis di tubuh Dae Hyun karena sudah tidak ada lagi kemungkinan untuk sembuh. Meskipun sembuh, Dae Hyun mungkin sulit untuk beraktivitas normal. Saat ini Dae Hyun masih bisa bernafas karena alat medis yang terpasang di tubuhnya.
Su Yin menolak untuk melepasnya. Ia masih ada keinginan untuk melihat suaminya secara langsung meski tak bisa berkomunikasi. Selamat sore, sayang, sapa Su Yin. Seperti biasanya jika masuk ke dalam kamar, Su Yin selalu menyapa suaminya berharap ketika membuka pintu akan ada yang membalas sapaannya. Prang, seketika tangkai cangkir terlepas begitu saja dari tangan Su Yin. Is termangu hingga beberapa saat karena tidak mendapati ada Dai Hyun di ranjang itu. Ranjang itu kosong ditinggalkan sang pemiliknya. Dai Hyun, teriak Su Yin dengan suara kencang. Su Yin mempercepat langkahnya untuk melihat kolong ranjang. Mungkin saja Dai Hyun terjatuh. Namun di lantai tidak ada tanda-tanda keberadaan Su Yin. Apakah ayah menculik Dai Hyun? Ujar Su Yin dengan mata berkaca-kaca. Saat ayahnya melihat Dai Hyun, dirinya terlalu sibuk di dapur. Bisa saja ayahnya membawa pergi Dai Hyun secara diam-diam. Su Yin mencari Dai Hyun di seluruh penjuru kamar. Bahkan setiap celah diperiksa untuk menemukan keberadaan suaminya. Mata Su Yin tertuju pada jendela kamar yang terbuka lebar. Ia melongokkan kepalanya keluar, barangkali Dai Hyun terjatuh tapi tidak ada. Su Yin tidak melihat apapun dari kamarnya. Bab 617 Sore yang Bahagia. Su Yin keluar mencari di mana Dai Hyun berada. Mencarinya di halaman tepat di bawah jendela kamarnya. Mungkin saja Dai Hyun tergelincir. Tetes air mata terus membasahi pipinya hingga matanya menangkap seorang pria yang berdiri di bawah pohon. Dai Hyun, gumam Su Yin terperangah. Berulang kali ia mengerjapkan kelopak matanya untuk memastikan jika itu adalah suamiku. Dai Hyun menoleh ketika mendengar ada yang menyebutkan namanya. Su Yin menutupi mulutnya dengan tangan. Terperangah dengan apa yang dilihatnya kali ini. Mata yang sudah terpejam setengah tahun lebih kini sudah terbuka. Kulitnya terlihat sangat pucat di bawah pantulan sinar matahari. Kakinya gemetar saat hendak melangkah. Masih belum bisa dipercaya dengan apa yang dilihatnya kali ini. Apakah dia benar-benar suaminya? Benarkah dia masih hidup? Su Yin takut dirinya hanya berhalusinasi. Dai Hyun tidak mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Namun ia masih mengingat jika wanita di depannya adalah seseorang yang sangat berarti salam hidupnya. Kemarilah, ujar Dai Hyun sembari merentangkan kedua tangannya lebar-lebar. Su Yin lantas berlari menghampiri Dai Hyun dengan air mata mengalir di pipi. Tidak masalah jika apa yang dilihatnya hanyalah ilusi tapi ia ingin bahagia meski hanya sebentar saja. Posisi Dai Hyun yang tidak seimbang membuatnya langsung terjengkang hingga tubuhnya telentang di rerumputan yang tebal. Su Yin memejamkan kedua matanya, merasakan tubuhnya yang ternyata tidak menyentuh rumput. Ada tubuh hangat yang menghalanginya. Hingga perlahan Su Yin membuka mata. Itu tidaklah mimpi. Su Yin bisa melihat tubuh Dai Hyun berada di bawahnya. Dai Hyun, ujar Su Yin sembari terisak-isak. Ia pikir tidak akan pernah bisa bersentuhan seperti ini lagi. Kenapa kau menangis? Tanya Dai Hyun sembari meringis karena punggungnya membentur tanah. Ia bisa merasakan ada air hangat yang menetes beri tangannya. Su Yin menegakkan kepalanya, mendongak untuk memandang wajah Dai Hyun dengan lekat. Kau masih hidup? Pertanyaan itu langsung keluar di bibir Su Yin. Apakah kau mengira jika aku mati? Berapa lama aku terbaring? Tanya Dai Hyun. Ketika membuka matanya, Dai Hyun cukup terkejut mengetahui ada alat medis yang menempel di tubuhnya. Kau menyebalkan, kenapa kau bangun sangat lama sekali? Gerutu Su Yin sambil memukul dada Dai Hyun pelan. Au, sakit, erang Dai Hyun. Ah, maaf, ujar Su Yin lalu turun dari tubuh Dai Hyun. Ia duduk tepat di sebelahnya sambil menyandarkan kepalanya kembali di dada Dai Hyun. Dai Hyun mengusapnya pelan. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Tanya Dai Hyun. Su Yin mengernyitkan dahinya. Apakah kau tidak mengingatnya? Tanya Su Yin sembari menatap dalam-dalam mata Dai Hyun. Dai Hyun menggelengkan kepalanya. Meski sudah berusaha keras tapi ia tidak mengingat apapun. Yang aku ingat, aku berada di suatu tempat. Sepanjang hari aku bisa melihat wajahmu tapi tidak bisa menyentuhmu, ungkap Dai Hyun. Benarkah, kau selalu memanggilku, memintaku untuk tinggal bersamamu? Dai Hyun menerawang kembali apa yang dirasakannya selama koma. Ia tidak mengingat apapun selain itu. Sebelumnya kau kecelakaan saat naik helikopter, terang Su Yin dengan sendu. Kecelakaan, aku sama sekali tidak mengingatnya. Dai Hyun memejamkan kepalanya yang mulai berdenyut. Semakin keras berusaha mengingat maka kepalanya semakin sakit. Dai Hyun, kau kenapa? Tanya Su Yin. Kepalaku sakit, keluh Dai Hyun. Tidak usah terlalu keras untuk bisa mengingat semuanya kembali. Sekarang kita ke dalam, aku akan memintanya dokter Kang memeriksa, ujar Su Yin sembari menarik tangan Dai Hyun agar duduk. Biarkan aku memelukmu sebentar lagi, ujar Dai Hyun sembari melingkarkan tangannya di pinggang Su Yin. Di dalam tidur panjangnya, ia selalu memimpikannya Su Yin. Su Yin menurut karena ia sendiri sangat rindu bisa berada di dalam dekapannya. Aku rasanya masih bermimpi. Jika ayah dan ibu tahu mereka pasti akan sangat senang mendengarnya, tukas Su Yin. Berapa lama aku tidur? Tanya Dai Hyun. Setengah tahun lebih. Dokter bahkan sudah hampir menyerah karena tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi di tubuhmu. Tim dokter juga sudah menawarkan jika aku harus melepasmu. Namun aku menolak, ternyata keyakinanku selama ini terbukti, terang Su Yin. Air matanya kini kembali menetes. Bukan air mata kesedihan tapi air mata kebahagiaan.
Tidak usah sedih lagi, sekarang aku sudah sembuh, meski aku belum bisa mengingat semuanya, tutur Daehyun. Aku akan membantumu mengingatnya secara perlahan. Setidaknya aku senang karena kau tidak lupa padaku. Cukup lama mereka di sana, saling melepas rindu. Hingga perlahan matahari sudah mulai tenggelam. Sayang, ayo masuk, hari sudah mau gelap, ujar Suyin. Sebenarnya perasaannya masih agak was-was. Dokter mengatakan Daehyun tidak akan sembuh seperti semula. Namun hari ini ia bisa melihatnya berdiri. Daehyun mencoba bangkit berdiri. Namun tubuhnya sempoyongan, hampir saja ia ambruk kalau Suyin tidak memapahnya. Daehyun, apakah ada bagian yang sakit di tubuhmu? Tanya Suyin dengan perasaan sangat cemas. Daehyun menggelengkan kepalanya pelan. Mungkin terlalu lama berbaring sehingga aku belum terbiasa berdiri kembali. Tidak usah cemas. Daehyun menyunggingkan senyumnya lalu mengusap bibir Suyin. Jangan membuatku takut. Aku tidak mau terulang kembali masa-masa 6 bulan itu, ujar Suyin dengan sendu. Tidak akan. Terima kasih kau setia berada di sampingku. Merawat pria yang bahkan tidak mampu membuka matanya. Daehyun tahu kalau dirinya sudah menemukan wanita yang tepat. Itu memang tugasku sebagai istri. Hanya itu hal yang bisa aku lakukan. Sekarang aku memetik hasilnya karena perjuanganku tidak sia-sia. Kita harus ke dalam, udara sudah semakin dingin. Suyin mulai mengawali dengan melangkahkan kakinya pelan. Memapah Daehyun karena khawatir pria itu ambruk ke tanah. Sejak tadi bibi Xia hanya mengintip di balik gorden, matanya sampai menetes melihat betapa bahagianya pasangan itu. Ia tidak berani menghampiri karena ingin memberikan waktu untuk mereka bersama. Tuan, akhirnya Anda sadar. Aku sangat senang melihatnya, ujar bibi Xia ketika sudah mulai menapakkan kakinya di dalam rumah. Siapa kau? Tanya Daehyun sembari mengernyitkan dahinya. Bibi Xia menautkan kedua alisnya lalu memandang Suyin. Ingin meminta penjelasan apa yang terjadi. Kenapa pria itu sama sekali tidak mengingatnya? Bibi, sepertinya Daehyun masih belum mengingat semuanya, terang Suyin. Aku mengerti, yang terpenting saat ini adalah Tuan sudah bangun, ujar bibi Xia. Bibi, bisakah menghubungi Dokter Kang agar segera datang kemari? Aku ingin dia memeriksa kondisi Daehyun, ujar Suyin. Baik, Nona, aku akan menghubungi Dokter Kang sekarang juga. Sayang, kita istirahat dulu, ujar Daehyun. Tiba-tiba kakinya terasa sangat berat untuk melangkah. Suyin mendudukkan suaminya di sofa. Tubuhnya mulai gemetar, takut sesuatu yang buruk terjadi. Bab 618 ada wanita yang setia. Suyin menggenggam erat jemari Daehyun yang tengah berbaring di ranjang. Dokter Kang sedang memeriksa keadaannya saat ini. Semoga tidak terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Untuk sementara waktu sebaiknya menggunakan kursi roda. Tidur terlalu lama membuatnya kehilangan keseimbangan. Butuh waktu untuk kembali seperti semula, terang Dokter Kang. Tapi dia akan sembuh seperti semula, kan? Tanya Suyin. Dokter Kang tersenyum melihat raut kekhawatiran di wajah Suyin. Ia tahu wanita sudah menunggu Daehyun sangat lama sampai ke tahap ini. Aku akan membantu merawatnya. Jika ada sesuatu kau bisa langsung menghubungiku, terang Dokter Kang. Lalu bagaimana dengan ingatannya? Apakah dia bisa mengingat semuanya lagi? Tanya Suyin kembali. Setidaknya harus memastikan suaminya baik-baik saja. Dia pasti akan mengingat semuanya meskipun bertahap. Kau bisa membantu untuk memulihkan ingatannya. Suyin menarik nafas dalam-dalam. Perasaannya sedikit lega. Akhirnya ia bisa melihat suaminya merespon lagi. Aku yakin Daehyun akan sembuh karena ada wanita kuat yang selalu setia mendampinginya. Dokter Kang memberikan sedikit pujian karena Daehyun bisa sadar itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Suyin hanya tersenyum mengingat sifat keras kepalanya memberikan efek positif bagi Daehyun. Jika saja ia menuruti dokter, mungkin tidak akan melihat suaminya lagi. Daehyun, kau sungguh tidak mengingatku. Bagaimana bisa kau melupakan persahabatan kita yang terjalin sejak lama? Pancing Dokter Kang sembari berdecak. Siapa kau? Memangnya aku mengenalmu? Tanya Daehyun dengan datar. Mengamati wajah Dokter Kang dengan seksama. Daehyun membuang wajah karena wajah Dokter Kang terlihat sangat menyebalkan. Kita sudah bersahabat sejak kecil. Kenapa kau jadi menyebalkan sekali? Kau lebih mengingat Suyin daripada aku, gerutu Dokter Kang. Wajahmu sangat menyebalkan untuk diingat, ujar Daehyun dengan nada datar. Ah, orang ini, ingin sekali aku memukul kepalanya, ujar Dokter Kang sambil berkacak pinggang. Suyin tertawa renyah melihat pertengkaran suaminya dan Dokter Kang. Tawa yang tidak pernah dilakukannya selama setengah tahun terakhir. Jangankan tertawa untuk tersenyum saja bibirnya terasa sangatlah berat. Sesekali Dokter Kang mengamati Suyin Yeseng tertawa sampai matanya berair. Pria itu ikut senang melihat kebahagiaan istri dari sahabatnya. Suyin, apakah kau sudah menghubungi keluarganya? Tanya Dokter Kang. Suyin menepuk jidatnya, terlalu bahagia membuatnya lupa untuk menghubungi Park. Aku lupa, nanti aku akan menghubunginya, sahut Suyin. Tidak usah terburu-buru, lebih baik nikmati kebersamaan kalian. Kau bisa menghubungi keluarganya besok pagi, saran Dokter Kang. Suyin mengangguk pelan. Kedatangan mertuanya memang penting tapi ia ingin menikmati satu malam lebih dulu dari mereka. Sekarang pergilah, aku tidak suka melihatmu, usir Daehyun.
Memang pasien tidak tahu diri, gerutu Dokter Kang. Sayang, kau tidak boleh seperti itu, bisik Suyin di telinga Daehyun sambil mengusap lengannya pelan. Wajahnya memang menyebalkan. Beruntung sekali aku tidak mengingatnya, ungkap Daehyun sambil melirik Dokter Kang dengan tatapan sinis. Baiklah, aku akan pergi. Dokter segera meninggalkan rumah itu dalam keadaan pura-pura marah. Sudah terbiasa baginya jika bertemu mereka akan bertengkar hanya karena hal-hal kecil. Tidak ada rasa bosan sama sekali bagi Suyin memandang Daehyun. Rasanya masih seperti bermimpi. Kenapa menatapku terus-menerus? Apakah wajahku terlihat sangat aneh? Tanya Daehyun sembari menaikkan sebelah alisnya. Tidak, aku hanya terlalu senang, sahut Suyin. Mau mandi, imbuhnya. Ide yang bagus. Tubuhku memang terasa lengket sekali, gerutu Daehyun. Suyin membantu Daehyun untuk duduk di kursi roda. Aku pasti sangat menyusahkanmu, ujar Daehyun dengan sendu. Aku sama sekali tidak merasa kesusahan. Tidak usah berpikir begitu lagi, sergah Suyin. Daehyun hanya diam saja ketika Suyin menggosok tubuhnya. Betapa beruntungnya memiliki istri seperti Suyin. Tak banyak yang diingat tentangnya di masa lalu. Namun ia bisa merasakan kesetiaan dari tatapannya. Apakah kau melakukannya setiap hari? Aku sungguh merasa menjadi pria yang tidak berguna. Tidak seharusnya aku menyusahkanmu dan membuatmu menangis, ungkap Daehyun dengan getir. Itu memang tugasku sebagai istri. Kau tidak boleh mengatakan hal itu karena aku tidak suka, ucap Suyin. Mendadak suasana hatinya berubah menjadi buruk. Aku minta maaf, aku hanya merasa sangat beruntung memilikimu. Daehyun meraih tangan Suyin lalu meletakkannya di dada. Ini adalah makan malam pertama bersama Daehyun setelah sekian lama. Suyin meminta para pelayan menyiapkannya di teras yang menghadap ke taman. Ia ingin makan malam ini sangat berkesan. Ada lilin yang sudah dihidupkan di sekeliling mereka. Aku merasa ingin kembali seperti dulu lagi, ujar Daehyun. Kau pasti bisa, sayang. Kau harus sembuh dan mengingat semuanya, ujar Suyin sembari mendorong kursi roda lalu menempatkannya di posisi yang pas. Duduklah di sini, perintah Daehyun agar Suyin duduk di pangkuannya. Suyin lantas menurut meski agak takut membuat suaminya kesakitan. Aku ingin kita makan dalam posisi seperti ini, ungkap Daehyun. Apakah tidak sulit? Suyin memiringkan tubuhnya agar bisa memandang Daehyun. Tidak ada yang sulit selagi ada di dekatmu. Daehyun mendekatkan kepalanya lebih dekat ke wajah Suyin. Menghirup aroma tubuhnya yang sudah sekian lama tidak dirasakannya. Suyin juga mencondongkan kepalanya lebih maju hingga dahi mereka saling menyentuh. Terus ke bawah hingga hidung mereka ikut menyatu. Aku mencintaimu, Suyin, ucap Daehyun. Bibir mereka hanya berjarak beberapa senti saja. Bahkan hampir menempel satu sama lain. Suyin bisa merasakan hembusan nafas yang berhembus pelan di wajahnya. Sudah lama ia merindukan saat-saat seperti ini. Daehyun tidak bisa menahan keinginannya lebih lama lagi. Dalam hitungan detik bibir mereka sudah bersentuhan. Bibir mereka menyatu dengan kedua mata yang perlahan terpejam. Suyin melingkarkan tangannya di leher Daehyun ketika pria itu mulai menggigit kecil bibirnya yang tipis. Mereka saling menyesap dengan lembut. Menyatukan lidah mereka dan membiarkannya menari-nari satu sama lain. Perlahan ciuman itu semakin dalam. Tak ada satupun di antara mereka yang ingin mengakhirinya. Keduanya sama-sama ingin melepas rindu yang terbelenggu. Setengah tahun lebih mereka memang selalu bersama tapi saling merindukan. Mereka tidak bisa saling menyapa apalagi saling menggenggam. Angin malam yang berhembus kencang menyadarkan mereka hingga perlahan Daehyun melepaskan ciumannya. Beberapa lilin sudah mati karena tertiup oleh angin yang terus berhembus. Kau adalah wanita hebatku. Daehyun menangkup wajah Suyin lalu mengusap bibirnya dengan ibu jarinya. Wajah yang selalu dilihatnya di dalam mimpi panjangnya kini sudah berhasil ia genggam. Kita makan dulu. Kau harus makan yang banyak agar lekas sembuh, ujar Suyin. Bab 619 sangat beruntung memilikinya. Sebulan kemudian. Perlahan Daehyun sudah mengingat orang-orang yang ada di dekatnya. Karena dengan sabar Suyin menjelaskan semuanya. Hari ini Suyin mengajak Daehyun sekedar keliling villa. Hari-harinya kini terasa jauh lebih cerah semenjak Daehyun tersadar. Suyin mendorong kursi roda yang ditumpangi Daehyun. Rambutnya yang panjang melambai-lambai diterpa angin yang berhembus. Sayang, panggil Daehyun sembari memiringkan kepalanya sedikit agar bisa melihat ke belakang. Ada apa? Apakah kau membutuhkan sesuatu? Tanya Suyin. Aku takut tidak bisa sembuh seperti semula, ungkap Daehyun dengan sendu. Kedua kakinya masih kaku jika digerakkan. Ia khawatir akan terus selamanya seperti itu. Kau pasti sembuh, sanggah Suyin. Bagaimana jika aku tidak bisa sembuh? Aku pasti kelak akan semakin merepotkanmu. Daehyun mengungkapkan keresahannya. Sepanjang malam Daehyun terus berpikir takut tidak bisa membahagiakan istrinya. Sebagai manusia normal tentu mereka ingin melakukan yang lebih tapi ia tidak bisa melakukannya. Daehyun, kenapa kau terus berbicara seperti itu? Kenapa kau terlihat putus asa? Aku bahkan menunggumu berbulan-bulan, berharap bisa melihatmu membuka mata. Jika tahu kau berpikir demikian, dari awal seharusnya aku meninggalkanmu, ungkap Suyin dengan perasaan kesal. Daehyun menghembuskan nafasnya pelan lalu terdiam membisu. Maaf,
Ucap Daehyun sembari mengulurkan tangannya menggenggam erat jemari Su Yin. Sekali lagi kau mengatakannya aku akan benar-benar meninggalkanmu, ancam Su Yin tidak main-main. Ia sangat benci dengan keputusasaan Daehyun. Jangan, sergah Daehyun. Aku berjanji tidak akan mengatakan hal itu kembali. Daehyun mencium punggung tangan Xiao Yi hingga beberapa kali. Tidak ada maksud untuk membuat istrinya marah apalagi meragukan ketulusannya. Su Yin membalikkan tubuhnya, lalu mendaratkan ciuman lembut di bibir Daehyun. Matanya terpejam karena kelopak matanya memanas. Daehyun sempat terkejut tapi akhirnya membalas ciuman hanya beberapa saat. Karena Su Yin sudah menarik tubuhnya. Cepatlah berdiri, Anda harus berlatih berjalan, ucap Su Yin dengan penuh semangat. Baiklah, melihat senyuman itu membuat keinginan Daehyun untuk sembuh semakin tinggi. Dalam hatinya penuh tekad akan bangkit demi sang istri atas keterpurukan yang menimpanya. Pelan-pelan Su Yin memapah Daehyun untuk melangkah. Cukup berat dan sulit karena ukuran tubuh Daehyun lebih besar darinya. Namun tidak masalah selagi bisa membuat Daehyun sembuh apapun akan dilakukan. Setelah setengah jam berlatih, kaki Daehyun sudah bisa digerakkan meski hanya beberapa langkah kemudian berhenti. Su Yin tetap berjalan di sisi Daehyun sambil membantunya menopang beban tubuhnya agar tidak ambruk. Keringat mulai membasahi pipinya karena seperti sedang mengangkat beban berat. Sayang, berhenti dulu, ujar Daehyun dengan nafas terengah-engah. Cukup melelahkan karena harus menggerakkan kakinya dengan sekuat tenaga. Su Yin mendudukkan kembali tubuh Daehyun di atas kursi roda, lalu mengusap keringat dari dahinya. Kau pasti sembuh, sayang, ujar Su Yin. Tak henti-hentinya mengatakan hal itu untuk memberikan semangat pada suaminya. Aku akan sembuh karena ada kau di sampingku. Sekarang lebih baik kita istirahat. Kita lanjutkan sore nanti, ajak Su Yin. Daehyun menganggukkan kepalanya, menuruti apapun yang diucapkan oleh istrinya. Tidak jauh dari belakang dari tempat mereka berdiri ternyata ada Chang Yuan yang sudah menggendong bayi yang masih berusia 6 bulan. Ada Jin di sebelahnya yang menggandeng tangannya. Hai, ujar Su Yin sembari melambaikan tangannya. Bibirnya tersenyum sumringah melihat kedatangan orang-orang yang selalu ada di dekatnya saat dirinya dalam masa-masa sulit. Bagaimana kabar Anda, Tuan? Sapa Chang Yuan. Bukankah kau Chang Yuan? Tanya Daehyun. Pertama kalinya Chang Yuan berkunjung ia sama sekali tidak mengenalnya. Benar, Tuan. Sayang, lihatlah mereka sudah memiliki putri yang sangat cantik, ucap Su Yin sembari mengulurkan tangan ingin menggendongnya. Ah, aku duluan yang menikah tapi kalian yang sudah memiliki anak, ujar Daehyun sembari tertawarnya. Chang Yuan hanya tersenyum tipis menanggapi candaan bosnya. Jin, ayo kita masuk, ajak Su Yin agar mereka masuk ke dalam rumah. Jin mengangguk pelan lalu mengikuti Su Yin di belakangnya. Akhirnya setelah sekian lama Jin bisa melihat senyum di bibir Su Yin. Su Yin, sepertinya Hyang sangat menyukaimu. Padahal biasanya ia menangis jika diajak orang lain, ungkap Jin. Dia ini keponakanku, tentu saja dia tidak akan menangis, ujar Su Yin sembari mencium pipi Hyang dengan penuh kasih sayang. Chang Yuan dan Daehyun tetap di luar sembari menikmati angin yang berhembus sepoi-sepoi. Aku senang Anda sudah bisa mengingat semuanya, ungkap Chang Yuan. Aku bisa mengingat karena kebaikan istriku. Dia sangat baik hingga aku tidak akan pernah bisa membalasnya. Daehyun menatap nanar punggung Su Yin yang perlahan hilang di balik pintu. Melihat Anda bisa membuka mata sudah membuat Nona Su Yin sangat bahagia, Tuan. Anda hanya perlu berusaha sedikit lebih keras lagi agar bisa hidup dengan normal. Chang Yuan sudah lama mengenal Daehyun. Ia tahu apa yang dirasakan pria itu saat ini. Terima kasih kau sudah menjaganya selagi aku tidak sadarkan diri. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana perasaannya saat itu, ungkap Daehyun sembari menghela nafas panjang. Aku tidak melakukan apapun, Tuan. Nona Su Yin adalah orang pertama yang mempertahankan Anda. Meski terlihat lelah tapi aku tahu betapa dia berharap dan berdoa sepanjang malam atas kesembuhannya Anda. Dia juga menolak melepaskan Anda di saat dokter sudah mengatakan tidak mampu lagi merawat Anda, terang Chang Yuan. Ia hanya ingin Daehyun mengetahui betapa besarnya cinta tulus Su Yin. Aku sangat beruntung memilikinya. Meski pertemuan kami tidak menyenangkan tapi kuharap kami berakhir bahagia. Tidak akan ada yang memisahkan kami lagi, ucap Daehyun sembari tersenyum. Meski dirinya harus koma tapi setidaknya karena hal itu hubungan mereka berbuah manis. Tidak ada perselisihan yang terjadi lagi di antara kedua orang tua mereka. Chang Yuan ikut merasakan kebahagiaan mereka. Ia tahu sekali perjuangan mereka untuk bersama lagi. Sekarang tidak akan ada yang memisahkan mereka kecuali kematian. Selamat atas pernikahan kalian. Sayang sekali aku tidak bisa hadir pada acara sakral kalian berdua. Namun tidak usah cemas, aku sudah menyiapkan hadiah kecil untuk kalian, ungkap Daehyun. Tidak usah terlalu repot, Tuan. Melihat Anda sembuh seperti semula, sudah menjadi hadiah terbesar bagiku, tukas Chang Yuan. Kau sudah lama bekerja denganku. Mana mungkin aku diam saja tanpa memberikan hadiah, ujar Daehyun sembari terkekeh. Kalau begitu aku mengucapkan terima kasih banyak, Tuan, ujar Chang Yuan. Bab 620 lebih mementingkan pekerjaan. Siang itu juga Daehyun meminta Chang Yuan mengantarkannya ke Villa Pyeongchangdong. Namun bukan ke rumah yang ditempati mereka dulu, melainkan ke sebuah villa yang berada tepat di sampingnya. Untuk apa kita ke sini, Tuan?
Apakah Anda sudah melupakan villa Anda? Tanya Chang Yuan sembari memandang villa besar di depannya. Ini kejutan untuk kalian berdua, ungkap Su Yin sembari memutar tubuhnya dengan penuh keceriaan. Jin dan Chang Yuan saling berpandangan satu sama lain. Mereka belum mengerti perkataan Su Yin. Aku ingin suatu hari nanti kita tinggal berdekatan. Kami sengaja memilih villa di samping kami untuk kalian tinggal, terang Su Yin. Tuan, ujar Chang Yuan dengan hati terenyuh. Tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan kebahagiaannya memiliki bos yang sangat baik seperti Dai Hyun. Ini sebagai hadiah karena kau sudah berbuat banyak membantuku selama ini. Hanya ini yang bisa aku berikan, terang Dai Hyun. Anda terlalu merendah. Sekali lagi aku dan Jin mengucapkan terima kasih, ujar Chang Yuan. Mereka berkeliling melihat-lihat villa itu. Su Yin memang menginginkan mereka tinggal berdekatan agar bisa sering-sering melihat Hyang. Rencananya setelah Dai Hyun benar-benar pulih, mereka akan pindah ke villa Pyeongchang Dong kembali. Beberapa hari kemudian, Villa La Tulipe. Su Yin merasa kesepian tinggal seorang diri di villa itu. Suaminya sudah 3 hari tidak pulang karena mengurus pekerjaan padahal ia belum terlalu sembuh. Berjalan saja masih menggunakan tongkat tapi Dai Hyun bersikeras ingin pergi ke hotel. Nona, panggil Bibi Xia. Wanita parubaya itu menghampiri Su Yin yang sedang berada di teras. Kenapa pria sangat keras kepala? Baru saja sembuh tapi dia lebih mementingkan pekerjaannya daripada istrinya, gerutu Su Yin untuk meluapkan semua perasaannya. Kesal mereka bahkan tidak ada waktu bersama. Apakah kau cemburu? Goda Bibi Xia sembari mengulum senyum. Bibi, jangan menggodaku, ujar Su Yin sembari mencebikkan bibirnya. Di depan ada Chang Yuan sedang menunggumu. Temui dia, mungkin ada sesuatu kabar penting dari Tuan, ujar Bibi Xia. Aku tidak mau, dia pasti hanya ingin mengabarkan kalau Dai Hyun sibuk. Kemungkinan besar seminggu lagi baru kembali, tolak Su Yin sembari melipat tangannya di dada. Cepatlah, apakah tidak penasaran? Bujuk Bibi Xia. Baiklah, akhirnya Su Yin bangkit berdiri lalu pergi menghampiri Chang Yuan yang tengah duduk di ruang tamu. Selamat pagi, Nona, sapa Chang Yuan. Ada apa pagi-pagi seperti ini datang kemari? Apakah kau hanya ingin mengatakan jika Dai Hyun tidak bisa pulang karena sedang sibuk bekerja? Tuding Su Yin sembari menghempaskan tubuhnya di sofa. Tidak, Nona, Tuan memintaku untuk menjemput Anda, terang Chang Yuan. Untuk apa? Jika hanya ingin aku menunggunya bekerja sepanjang hari di hotel, katakan saja padanya aku tidak mau, tolak Su Yin seraya mencebikkan bibirnya. Wanita mana yang tidak sakit hati, berbulan-bulan merasa suaminya yang sakit parah tapi setelah sembuh justru sibuk bekerja sampai tidak ingat pulang. Tidak, Tuan, sekarang ikutlah bersamaku. Aku mohon, bujuk Chang Yuan dengan wajah memelas. Karena tidak ada toleransi jika tidak berhasil membawa Su Yin bersamanya. Di mana sekarang suamiku? Tanya Su Yin. Dia sedang menunggu Anda untuk menghadiri acara pesta. Kenapa dia tidak menjemputku? Apakah dia takut kalau aku akan mengomel padanya? Tuding Su Yin. Tuan sedang mempersiapkan sesuatu. Ayo kita berangkat, ajak Chang Yuan. Su Yin menghela nafas pasrah lalu menganggukkan kepalanya. Tunggu, aku akan mengganti pakaian. Tidak perlu, Nona, karena setelah ini kita akan mampir ke tempat Dojin terlebih dahulu. Biarkan dia merias wajah Anda, terang Chang Yuan. Aku bisa merias wajahku sendiri kalau hanya ke acara pesta biasa, ungkap Su Yin. Tidak apa-apa, kupikir agar jauh lebih sempurna lagi. Chang Yuan menjelaskan semuanya dengan penuh rasa sabar. Su Yin berpikir sejenak. Baiklah, sahut Su Yin. Chang Yuan benar-benar membawa Su Yin ke salon kecantikan milik Dojin. Rupanya pria itu sudah menunggunya sejak tadi. Chang Yuan, kenapa lama sekali kau datang? Kita bisa terlambat jika seperti ini, gerutu Dojin sembari melipat tangannya. Aku tadi agak kesulitan mengajaknya karena dia marah diabaikan oleh Tuan Dai Hyun, bisik Chang Yuan di telinga Dojin. Dojin menggelengkan kepalanya. Ternyata dia tidak pernah berubah. Dia masih jadi wanita pemarah seperti saat pertama kali aku bertemu dengannya. Su Yin menyadari jika dirinya sedang menjadi omongan kedua pria yang tengah berada di sudut. Kalian sedang membicarakan diriku, tuding Su Yin sembari menatap tajam kedua pria itu. Tidak, sahut Dojin terbatas sembari melirik Chang Yuan. Su Yin hanya mendengus kesal karena suasana hatinya benar-benar sangat buruk. Kesal karena tidak bisa menghubungi orang tuanya yang ada di London. Padahal ia ingin menceritakan keluh kesahnya. Dojin berdehem lalu menghampiri Su Yin yang sudah duduk di depan cermin. Kenapa dirimu? Sepertinya suasana hatimu sedang tidak baik, ujar Dojin sembari memandang Su Hyun yang memasang wajah masam dari pantulan cermin. Aku kesal karena suamiku lebih mementingkan pekerjaannya daripada aku. Jika tahu dia akan seperti ini, lebih baik aku membiarkannya saja terbaring di ranjang, keluh Su Yin. Tidak usah marah-marah seperti itu. Bagaimana aku tidak marah? Dia bahkan sudah tidak pulang dari 3 hari yang lalu. Atau jangan-jangan dia sedang bersama dokter centil itu, ujar Su Yin dengan suara meninggi. Hei, kau sedang marah dengan suamimu tapi kenapa kau melotot padaku? Gerutu Dojin karena tatapan mata Su Yin seperti hendak membakarnya hidup-hidup. Su Yin menghembuskan nafasnya kasar dengan bibir cemberut. Sudah tahu dirinya sedang marah tapi pria itu justru bertanya. Sekarang lebih baik kau lupakan semuanya.
Aku akan membuatmu cantik sempurna, ujar Dojin sembari mengembangkan senyumnya lebar-lebar. Tidak usah terlalu cantik, dia lebih suka melirik dokter janda itu, tukas Suyin. Hei, dari mana kau tahu jika Daihyun lebih menyukainya? Yang itu masa lalu, kau tidak boleh berpikiran buruk padanya, saran Dojin sembari mengamati rambut Suyin. 2 hari yang lalu tanpa sengaja aku melihat mereka, ungkap Suyin dengan sorot mata terbakar api cemburu. Apa yang kau lihat belum tentu sama dengan apa yang kau pikirkan. Sekarang tersenyumlah, jangan cemberut lagi agar aku lebih mudah merias wajahmu, ujar Dojin sembari menepuk pundak Suyin. Apakah kau tahu dia akan membawaku kemana? Aku, tentu saja aku tidak tahu, sahut Dojin terbata. Suyin menghela nafas panjang dengan rasa penasaran di hatinya. Kenapa suaminya tidak mengatakan apapun sebelumnya? Menghubunginya saja tidak. Selanjutnya 621 hari bahagia.